Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yaitu Data Driven Control for Smart Traffic Systems, Optimizing Traffic Flow Using System Identification and Deep Key Networks. Lanjut. Baik, di sini terdapat 4 rekan kami. Yang pertama terdapat Diorah Mansyah, lalu ada Ahmad Nadiem Ma'ruf, lalu Muhammad Irsyad Falevi, dan terakhir saya sendiri Mufi Fawas Rizqullah. Baik, pada latar belakang ini, sistem lalu lintas konvensional menggunakan fixed time control untuk tetap. Peningkatan volume kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan menuntut peralihan dari sistem kendali konvensional menuju Intelligent Traffic Light Control. Penelitian ini mengusulkan integrasi metode Deep Reinforcement Learning untuk pengambilan keputusan durasi lampu lalu lintas secara adaptif dan real time, serta memanfaatkan polynomial regression untuk memodelkan pola arus lalu lintas yang kompleks dan non-linear. Oke, selanjutnya di sini ada dua pendekatan metode yang kami gunakan. Yang pertama itu ada sistem identification. Kami menggunakan pendekatan statistik dan kita bayangkan ini sebagai cara kita untuk berkenalan dengan fisik jalan raya. Kami menggunakan regresi untuk mencari tahu karakteristik dari kemacetan dan menghitung secara matematis berapa durasi lampu hijau yang paling optimal secara teoritis. Nah, yang kedua, kita menggunakan metode lain yaitu Deep Q Network. Jika dalam metode pertama kita fokus pada statistik, pada metode kedua ini fokus kami yaitu pada kecerdasan buatan. Kami membangun sebuah agen cerdas menggunakan neural network yang bisa belajar sendiri melalui simulasi untuk mengatur lampu secara dinamis, mengikuti kondisi sebenarnya dan secara real time. Next. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu sistem identification. Sistem identification ini merupakan inti dari metode kami. Ini adalah metode matematika. Kami ingin memetakan hubungan antara input yaitu durasi lampu hijau yang kita atur dengan outputnya yaitu seberapa parah total waktu tunggu yang dirasakan oleh pengendara. Untuk algoritmanya sendiri kami memilih regresi polinomial derajat 3. Dan mengapa kita menggunakan polinomial? Karena tidak tidak menggunakan garis lurus biasa karena hubungan antara durasi lampu dan kemacetan itu tidak lurus. Jika lampu terlalu cepat, maka akan macet, dan jika waktu terlalu lama, di jalur yang lain juga akan macet. Nah, jadi ada sebuah lengkungan kurva di sana, sehingga regresi polinomial ini adalah alat yang paling tepat untuk menangkap dalam hal ini fenomena tersebut. Next. Untuk memahami karakteristik jalan, kami melakukan pengumpulan data simulasi menggunakan pendekatan sistem identification. Nah, di sini kami menampilkan kode eksperimen yang kami akan jalankan, yaitu uh, kami melakukan looping eksperimen dengan menguji durasi lampu hijau mulai dari 10 detik hingga 60 detik dengan interval 5 detik. Pada fungsi run simulation, kami memasukkan durasi tersebut sebagai input X dan simulasi akan mengembalikan total waktu tunggu atau kemacetan sehingga output Y. Pada fungsi append, data hasil eksperimen akan disimpan. Nah, nanti data inilah yang akan menjadi titik-titik merah pada grafik yang akan kami tunjukkan selanjutnya. Dan selanjutnya di sini ada cuplikan dari kode program masih dalam sistem identification, namun ini dalam bagian pemodelan dan pelatihan. Oke. Dan di sebelah kiri di kotak biru itu kami menggunakan library pipeline dari scikit-learn. Nah, pada baris kode polinomial fitur di situ ada keterangan degree sama dengan 3.
Nah, ini adalah instrumen kunci di mana kami mengubah data input menjadi sebuah pangkat 3 agar model bisa membentuk sebuah garis lengkung. Kemudian pada selanjutnya ada model.fit. Nah, pada model.fit ini proses di mana komputer itu belajar mengenali pola dari data simulasi yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Nah, pada selanjutnya juga ada model.predict. Pada variabel ini digunakan untuk menghasilkan sebuah garis prediksi yang mulus, yang hasilnya akan kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Next. Nah, dan ini merupakan grafik hasil dari metode system identification. Sekarang akan kita analisis hasil atau grafik dari system identification ini. Nah, yang pertama di situ ada beberapa titik-titik merah, itu adalah data asli hasil eksperimen kami di dalam simulasi. Terlihat cukup menyebar karena kondisi lalu lintas memang pada dasarnya acak, dan di situ juga terdapat sebuah garis biru. Itu adalah sebuah model matematika yang telah berhasil kami buat dalam proyek ini. Nah, grafik ini berbentuk melengkung seperti mangkuk yang mengonfirmasi dalam hipotesis awal kami memilih proyek ini. Nah, di sisi kiri terdapat durasi yang lebih pendek dari atau lebih kecil dari 20 detik. Nah, berarti grafik tinggi ini artinya macet parah karena lampu hijau yang terlalu sebentar. Nah, kemudian kita bergeser ke arah kanan. Nah, di situ durasi panjangnya lebih besar dari 55 detik. Grafik ini mulai naik lagi karena di jalur sebaliknya itu mulai menempuk lagi. Nah, sebuah temuan kita dalam hasil tabel ini yaitu sebuah lembah kurva di dalam tabel tersebut. Di dalam model ini kami menemukan bahwa titik kemacetan terendah atau durasi paling efisien ada di angka 47,9 detik. Dan ini membuktikan secara data bahwa pengaturan standar 30 detik yang biasa dipakai itu suboptimal atau sedikit kurang efisien untuk di kondisi jalan yang seperti ini. Dan maka dari itu sistem ini menyarankan untuk durasi dinaikkan hingga mendekati angka sekitar 48 detik. Next. Oke, baik. Setelah kita membahas pemodelan fisik lingkungan, sekarang kita masuk ke inti dari kecerdasan buatan dalam proyek ini, yaitu Deep Q Network atau DQN. Secara sederhana, DQN ini tuh metode reinforcement learning yang dimana tuh agen cerdas belajar mengambil keputusan lokal bukan dengan diprogram atau dengan aturan baku, melainkan melalui proses trial and error atau coba-coba. Ada utama yang membentuk agen ini. Yang pertama, state atau input. Ini adalah mata dari AI. Jadi agen tuh bisa melihat kondisi jalan saat ini, yaitu panjang antrian di jalur utara sampai selatan dan timur sampai barat. Yang kedua adalah action atau outputnya. Ini adalah keputusan yang bisa diambil. Agen hanya punya dua pilihan, tetap diam eh, dengan angka 0 atau ganti lampu dengan angka 1 sesuai dengan angka biner, yaitu 0 dan 1. Ketiga adalah reward atau tujuan. Ini adalah nilai raportnya. Agen akan mendapatkan nilai tertinggi jika antrian itu sedikit dan nilai rendah jika macet. Tujuannya adalah mengejar nilai setinggi mungkin. Keunggulan utama sistem ini adalah self learning. Jadi kita tidak perlu memprogram aturan if else yang rumit secara manual. Jadi nanti agen akan menemukan strateginya sendiri seiring berjalannya waktu. Oke, boleh next. Selanjutnya, mari kita bedah otak dari agen tersebut. Jadi di slide ini tuh teman-teman bisa melihat implementasi kode arsitektur neural network yang kami bangun. Kami menggunakan model sekuensial dengan 3 lapisan utama. Yang pertama itu input layer, berfungsi sebagai gerbang masuk data yang menerima informasi antrian dari 2 jalur persimpangan. 2, hidden layers. Disinilah proses berpikir terjadi. Kami menggunakan 2 lapisan dengan masing-masing 24 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Lapisan ini memungkinkan AI untuk memahami pola kemacetan
yang kompleks dan non-linear. Yang ketiga, terakhir, output layer menggunakan aktivasi linear. Jadi lapisan ini mengeluarkan dua angka atau Q values yang merupakan prediksi seberapa menguntungkan jika AI memiliki aksi diam dibandingkan aksi ganti lampu di masa depan. Oke, boleh next. Lalu bagaimana agen ini sebenarnya belajar atau trainingnya? Jadi prosesnya itu terjadi dalam siklus atau training loop yang terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama tuh ada choosing action, yang dimana tuh menggunakan fungsi agent act. Di tahap awal, agen sering melakukan eksplorasi atau menebak acak untuk mencoba strategi baru. Namun, lama-kelamaan dia akan beralih eksploitasi menggunakan prediksi otak. Langkah kedua, environment response. Jadi melalui fungsi ENV step, simulasi berjalan 1 detik ke depan. Lingkungan kemudian memberikan feedback berupa reward dan kondisi jalan yang baru. Langkah ketiga, remembering. Jadi langkah ini tuh pengalaman tidak dibuang, melainkan disimpan ke dalam memori jangka pendek atau replay buffer menggunakan fungsi agent remember. Untuk langkah keempatnya sendiri, experience replay. Jadi ini adalah bagian yang paling krusial. Melalui fungsi agent replay, agen mengambil potongan kenangan masa lalu secara acak untuk dilatih ulang. Ini mencegah AI terjadinya lupa pelajaran yang lama atau lampau saat mempelajari hal baru. Oke, boleh next. Oke, setelah melalui proses pelatihan selama 200 episode yang sudah kita setel sebanyak itu, jadi inilah hasil kinerja agen cerdas kami. Jadi grafik ini menunjukkan total reward pada sumbu vertikal, di mana semakin tinggi posisinya atau mendekati 0, semakin baik kinerjanya. Ada 3 poin analisis yang penting dari grafik ini. Yang pertama, tren positif. Kita bisa melihat rata-rata reward stabil di kisaran sekitar 20.000. Jadi ini tuh membuktikan agen berhasil menemukan pola strategi dasar untuk mengatur lalu lintas. Yang kedua, stabilitas. Dibandingkan percobaan awal yang tadinya kita hanya 20 episode, dan sekarang pelatihan hingga 200 episode, ini menghasilkan perilaku yang jauh lebih konsisten. Oke, terakhir fluktuasi atau spikes. Jadi bisa dilihat mungkin melihat garis yang tajam ke bawah, ini adalah hal yang wajar dalam reinforcement learning. Jadi penurunan ini tuh menandakan agen sedang melakukan eksplorasi strategi baru atau sedang menghadapi lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba dalam simulasi. Secara keseluruhan, grafik ini memvalidasi bahwa agen di QN kami mampu belajar dan beradaptasi. Oke, ini selanjutnya. Suara, Cat. Suara. Dinyalain manual dari Meet dulu aja. Oke, untuk di slide ini terdapat slide uji komparasi. Untuk di bagian pertama, di bagian A itu terdapat logika fake timer. Di baris 1 dan 2 terlihat bahwa sistem konvensional ini hanya menggunakan timer. Jika timer melewati angka tertentu, misalnya 30 detik, sistem langsung mengganti lampu tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Yang artinya, lampu tetap berpindah meskipun jalan masih kosong atau bahkan sedang macet. Dan ini yang membuat sistem konvensional tidak adaptif dan sering menyebabkan antrian panjang. Untuk yang di baris ketiga, untuk reward ini dihitung sebagai skor penalti. Semakin buruk kondisi antrian, maka semakin besar penaltinya. Dan lanjut ke bagian B, logika AI agent. Di baris keempat ini, model AI melakukan predik terhadap state atau kondisi sensor di lapangan.
AI membaca input seperti panjang antrian kendaraan, durasi lampu saat ini, di jalur lainnya. Lalu model dan pada fase pengujian ini AI tidak lagi melakukan ekspor yang mengandalkan hasil pembelajarannya. Ini berarti AI sudah memilih keputusan yang dipandang paling optimal berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir di baris ke-6, skor AI itu dihitung dan sistem yang paling baik dalam menjaga antrian tetap pendek akan mendapatkan nilai perbati yang paling kecil. Dan dari sini kita bisa melihat jelas bagaimana AI membuat keputusan yang adaptif dan efisien dibanding sistem timer konvensional. Pada slide berikutnya di sini terdapat slide uji banding atau benchmark, yang dimana ini kita melihat di akhir dari 2000 detik pengujian yang membandingkan performa agen AI, kita dengan standar waktu atau fixed timer score, secara kuantitatif AI agen score berada di minus 242906, dan sementara masih 7,1%. Dan penting untuk diakui bahwa pada titik ini AI masih memiliki gap performa yang harus ditutup dibandingkan sistem konvensional. Namun, fokus utama kita adalah pada tren peningkatan kecerdasan, yang dimana itu selisih 187,1%, dan ini merupakan bukti nyata dari kemajuan yang signifikan. Mengingat bahwa pada fase-fase awal pelatihan, agen AI mencatat selisih yang jauh lebih besar, bahkan melebihi 500%. Penurunan dramatis dari selisih lebih besar 50% ini menjadi 187,1. Empiris ini membuktikan efektivitas dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan menegaskan bahwa agen tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan yang substansial. Oke, next ke slide berikutnya. Model kami berhasil mempelajari karakteristik fisik dari dengan yang digunakan. Dan dari proses identifikasi ini ditemukan bahwa durasi lampu hijau optimal secara teoritis berada di angka 47,9 detik. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan standar 30 detik yang biasa digunakan saat ini sebenarnya tidak optimal dan cenderung menyebabkan potensi kemacetan, sehingga secara teori sistem persimpangan tersebut memang membutuhkan durasi lampu hijau yang lebih panjang agar lalu lintas ini lebih lancar. Dan selanjutnya, hasil training AI dengan metode DKN selama 200 episode, pembelajaran menunjukkan bahwa nilai reward agen terus meningkat dan semakin mendekati nol. Dan perlu dicatat bahwa dalam konteks penelitian ini, reward bernilai negatif karena merupakan penalti terhadap panjang antrian. Jadi ketika reward mendekati nol, itu berarti performa agen semakin baik. Lalu dari hasil training, terlihat bahwa stabilitas agen mulai meningkat secara signifikan setelah efisiensi reward ini, yang wajar terjadi karena pada fase training, agen masih melakukan eksplorasi untuk mencoba berbagai aksi sebelum akhirnya menemukan strategi terbaiknya. Oke. Pada slide selanjutnya di sini terdapat evaluasi performansi. Untuk yang pertama di sini terdapat analisis uji banding, yang dimana pada pengujian akhir ini fixed timer masih unggul dengan skor 84.000 dibanding AI agen 242.000. Namun yang penting adalah AG performa menurun tajam dari 700% di awal menjadi 187% di akhir. Dan ini menunjukkan bahwa AI mengalami progres belajar yang jelas meskipun belum mengalahkan metode konvensional. Dan untuk yang kedua, di sini terdapat kelebihan sistem AI, yang dimana AI ini lebih adaptif karena dapat merespon kondisi real time. Selain itu, AI bersifat mandiri, dapat menemukan aturan kontrol sendiri tanpa harus diprogram secara manual. Dan yang terakhir, di sini terdapat kelemahan sistem, yang dimana AI masih mengalami underfitting
karena hanya dilatih 200 episode, sehingga belum konvergen. Selain itu, metode ini juga membutuhkan komputasi besar dan waktu training yang lebih jauh lama dibandingkan fixed timer. Oke, next. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan beberapa kali percobaan, terdapat beberapa kesimpulan penelitian. Yaitu yang pertama, melalui metode system identification, kami berhasil membuktikan secara matematis bahwa durasi optimal lampu hijau adalah sekitar 48 detik. Berbeda jauh dengan pengaturan standar 30 detik yang sering dipakai. Yang kedua, sistem Deep Key Network terbukti mampu belajar dari lingkungan yang ditandai dengan tren grafik performa yang terus positif. Poin yang ketiga yaitu, meskipun AI belum mengalahkan timer konvensional dalam batasan tugas ini, metode data-driven menunjukkan potensi adaptasi yang sangat menjanjikan jika diberikan waktu pelatihan yang lebih panjang. Next. Selanjutnya, terdapat saran pengembangan, yaitu poin-poinnya ada 3, yaitu yang pertama, untuk mencapai performance superhuman yang melampaui kemampuan manusia, disarankan untuk melatih agent menggunakan GPU dengan jumlah episode lebih dari 5.000, jauh lebih banyak dari yang kami uji saat ini. Yang kedua, pada akurasi model dapat ditingkatkan dengan menambahkan parameter input baru seperti kecepatan rata-rata kendaraan dan waktu tunggu individu setiap pengemudi agar dalam pengambilan keputusan lebih presisi. Yang terakhir, untuk mengatasi fluktuasi saat belajar, penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan varian algoritma yang lebih canggih seperti Double DKN atau PPO, Proximal Policy Optimization, demi stabilitas sistem yang lebih baik. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila terdapat kata atau kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.